kipas. Pada hari ini, Kueki dan Kiki ikut serta dalam kegiatan eksplorasi gunung api di Museum Sains dan Teknologi. Ayo buat gunung berapi. Cangkir kertas. Tanah liat. Warnailah gunung berapi. Lalu tambahkan beberapa dekorasi. Gunung berapi selesai. Selanjutnya, tambahkan bahan-bahan tersebut ke kawah gunung berapi. Soda kue, cat merah, deterjen, cuka putih, Wow, gunung berapi meletus. Fantastis. ya, itu cukup mengesankan. Namun, dibandingkan dengan letusan gunung berapi yang sebenarnya, ini bukanlah apa-apa. Benarkah? Ayo pergi ke ruang pameran gunung berapi. Ayo kita saksikan letusan gunung berapi. Abu vulkanik yang tebal menghalangi sinar matahari. Gunung berapi memuntahkan banyak magma panas. Magma panas menyebabkan kebakaran hutan. Letusan gunung berapi sangat keren. Meski letusan gunung berapi itu spektakuler, namun juga sangat berbahaya. Tapi mengapa gunung berapi meletus? Dia memutuskan untuk menjadi guru ilmu gunung berapi. Anak-anak, mengapa menurutmu gunung berapi meletus? Gunung berapi menjadi marah, magma keluar dari kerak bumi, sebuah gunung terbakar dan menjadi gunung berapi. Aku kira gunung berapi itu marah. Itu memuntahkan kemarahannya. Anak-anak, mengapa menurutmu gunung berapi meletus? Anak-anak, magma keluar dari kerak bumi. Siapa yang menebak dengan benar? Ayo kita pergi ke pusat pengalaman interior bumi untuk mengetahui jawabannya. Kiki dan Kueki tiba di pusat pengalaman interior bumi. Dorong tuas dan menuju ke bagian dalam bumi. Ini adalah lapisan terluar dari kerak bumi, terdiri dari batuan keras. Tanah yang biasa kita pijak adalah kerak bumi. Kamu benar. Maju ke depan. Inilah lapisan mantel. Suhu di sini sangat tinggi. Panas sekali di dalam bumi. Ini akan menjadi lebih panas. Wow, apakah itu? Ini adalah inti bumi yang merupakan pusat bumi dan sepanas permukaan matahari. Luar biasa. Apakah kamu memperhatikan itu? Kalau struktur bumi seperti telur, Seperti sebuah telur. Bagaimana mungkin? potong telur dan kamu akan melihat. Ayo kita potong telurnya. Ayo kita bandingkan, di manakah kerak bumi terlihat seperti telur? Kulit telur. Kamu benar, kerak bumi hanya menempati lapisan tipis bumi. Di manakah mantel yang terlihat seperti telur? Putih telur. Akhirnya, sampailah pada inti terdalam bumi. Bagian manakah dari telur yang terlihat seperti itu? Kuning telur.
Jadi seperti inilah interior bumi, persis seperti sebuah telur rebus. Hei, tetapi apakah letusan gunung berapi ada hubungannya dengan ini? Tidak usah terburu-buru. Ayo kita pergi ke lapisan mantel. Lihat apa yang terjadi ketika semua bebatuan ini berubah menjadi magma. Oh, batu-batunya meleleh, ini sangat panas. Bebatuan yang meleleh berubah menjadi magma. Magma ini berkumpul bersama. Magma penuh sesak di kamar magma dan tekanannya meningkat. Kerak bumi akan segera pecah oleh magma yang terus berkumpul. Lihat, magma menembus retakan di kerak bumi. Magma dan gas keluar dari tanah. Ini adalah letusan gunung berapi. Jadi begitulah mekanismenya. Sekarang, apakah kita mengerti apa yang menyebabkan letusan gunung berapi? Gunung berapi menjadi marah, magma keluar dari kerak bumi, sebuah gunung terbakar dan menjadi gunung berapi. Itu dia. Itu karena ada magma yang sangat panas di bawah tanah, dan magma mengalir melalui kerak bumi dan keluar dari tanah. Ini yang disebut letusan gunung berapi. Kweki sekarang mengerti mengapa gunung berapi meletus. Apakah kalian mengerti, anak-anak? Pelajaran selesai. Ayo pelajari lebih lanjut tentang gunung berapi. Banyak jenis gunung berapi. Ayo kita jelajahi bersama-sama. Gunung berapi perisai berbentuk seperti perisai. Gunung berapi kerucut terlihat seperti piramida. Gunung berapi yang sudah punah adalah gunung berapi yang tidak akan pernah meletus lagi. Gunung berapi yang beristirahat baru saja tertidur, tetapi zat di dalamnya masih bergerak. Gunung berapi. Volcano. Volcano. Gabungkan. Volcano. 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 Magma menyembur keluar dari tanah dan gunung berapi meletus. Volcano. Volcano. Gunung berapi. Bacalah bersama-sama. Volcano. Volcano. Gunung berapi. Batu. Rock. Rock. Gabungkan. Rock. 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 Mantelnya panas dan bebatuan meleleh menjadi magma. Rock. Rock. Batu. Bacalah bersama-sama. Rock. Rock. Batu. Panas. Hot. Hot. Gabungkan. Hot. 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 Magma yang menyembur dari gunung berapi itu panas dan mengepul, bahkan bisa menyalakan api. Hot. Hot. Panas. Bacalah bersama-sama. Hot. Hot. Panas. Hari ini, Kweki telah mempelajari apa yang berada di dalam bumi.
Jadi ayo kita membuat bumi dengan tangan kita. Yeay! Quekie suka membuat kerajinan tangan. Bahan-bahan apa yang perlu digunakan? Tanah liat berwarna, pisau mainan, penggiling adonan, model tanah liat. Ayo kita mulai. Inti luar dan inti dalam disatukan dan disebut inti bumi. Warna apa yang harus kita gunakan untuk inti bumi? Gunakan tanganmu untuk menguleni tanah liat bersama-sama. Selesai. Selanjutnya, ayo kita buat mantelnya. Warna apa yang harus kita gunakan untuk mantel? Gunakan tanganmu untuk menguleni tanah liat bersama-sama. Gunakan penggiling untuk membuatnya rata. Mantel harus melilit inti bumi. Selanjutnya, ayo kita buat kerak bumi. Warna apa yang harus kita gunakan? Gunakan tanganmu untuk menguleni tanah liat bersama-sama. Gunakan penggiling untuk membuatnya rata. Keraknya juga sudah siap. Itu luar biasa. Ada banyak daratan di bumi. Tempatkan tanah di bumi. Ayo hiasi bumimu. Bumi selesai, kamu hebat. Gunakanlah pisau mainan untuk membelah bumi. Seperti apa tampilan dalamnya? Lihat, penampakannya seperti ini. Apakah kamu ingat apa namanya? Kerak, mantel, inti. Quekie dapat mengidentifikasi semuanya. Quekie juga pandai. Quek, quek, quek. Sedang hujan, ribuan tetes hujan kecil jatuh dari awan. Ada rintik hujan nakal yang melompat ke hidung Quekie. Rintik hujan kecil, dari manakah asalmu? Di manakah rintik hujan kecil itu bersembunyi? Haha, aku menemukanmu. Rintik hujan kecil, aku melihatmu. Di sini. Kamu rupanya ada di sini. Rintik hujan kecil terlempar dan masuk ke dalam pipa drainase. Kemana perginya? Mengejar rintik hujan kecil dengan Quekie. Rintik hujan kecil masuk ke pipa pembuangan. Pipa pembuangan terhubung ke saluran pembuangan. Kemanakah perginya? Rintik hujan kecil
kecil mengalir ke saluran pembuangan yang terhubung ke sungai. Hei, aku menemukanmu. Aku bersenang-senang hari ini. Tapi aku ingin kembali ke langit. Bisakah kamu membantuku? Tentu, tapi bagaimanakah menuju ke sana? Selamat mencoba. Apakah yang bisa membantu rintik hujan kecil itu kembali ke langit? Cabang, Serahkan padaku. rintik hujan kecil telah jatuh lagi. Daun besar. Daun itu mengipasi rintik hujan kecil itu lebih jauh lagi. Matahari bantulah rintik hujan kecil mengumpulkan sinar matahari. Matahari menghangatkan rintik hujan kecil itu. Itu menjadi lebih panas dan menjadi uap air ringan. Sinar matahari yang hangat dapat membantu rintik hujan kecil kembali ke langit. Aku tidak ingin kamu pergi. Akankah aku bertemu denganmu lagi? Jangan kesal. Ketika aku kembali, aku akan memberimu awan terindah di dunia. Aku akan menunggumu. Tolong jangan lupakan itu. Gulirkan ke atas untuk membantu uap air melayang kembali ke langit. Uap air naik lebih tinggi. Itu dingin di atas langit. Mereka membeku menjadi tetesan air dan kristal es kecil. Lihatlah, mereka telah berkumpul menjadi sebuah awan. Tunjukkan pada Quacky, di manakah rintik hujan kecil itu berada sekarang? Lihatlah, ini awan dengan gambarku. Itu pasti dibuat oleh rintik hujan kecil. Kwek, kwek, kwek. Bagaimanakah rintik hujan kecil bisa kembali ke tanah? Wow, dengan bertabrakan, rintik hujan kecil menjadi lebih besar. Ini semakin berat dan akan jatuh. Sedang hujan. Aku akan pergi dan menemui Quacky. Wek, rintik hujan kecil, mengapa kamu kembali? Aku kembali ke langit dan bertemu banyak tetesan air. Kami bertabrakan satu sama lain dan menjadi besar dan berat. Lalu kami jatuh dan berubah menjadi hujan. Oh, begitu. Kwek, kwek, kwek. Bagus, beritahukan mama dan papamu mengapa hujan turun. Manakah datangnya air hujan dan apa fungsinya? Tarik awan kecil dan lihatlah. Kolam itu memberi banyak uap air. Air hujan dapat menyirami bunga, rumput, dan pohon. Awan kecil itu kehabisan air. Awan gelap telah menyerap banyak uap air. Guntur dan sayang, itu dingin sekali. Air hujan telah menjadi salju. Berbagai tanaman telah memberi banyak uap air. Setelah hujan, akan ada sebuah pelangi yang indah di bawah sinar matahari. Kolam itu memberi banyak uap air.
Air hujan bisa berkumpul menjadi sebuah kolam kecil. Tuk tuk tuk, sedang hujan. Tapi mama bilang air hujan itu kotor. Kita dapat membuat air hujan bersih. Benarkah? Ayo buat penyaring air hujan. Lihat apa yang kita butuhkan. Sepasang gunting, Kain kasa dan tali. Paket bahan. Botol plastik. Air hujan. Ayo mulai. Langkah pertama, tempelkan kain kasa pada mulut botol plastik. Selesai. Langkah kedua, potong botol plastik di bagian tengahnya. Langkah ketiga, balikan mulut botol dan masukkan ke dalam botol. Lihatlah, kita telah membuat corong. Terakhir, masukkan semua barang ini ke dalamnya. Kapas, biji jagung, potongan arang, batu-batu kecil. Penyaring air hujan sudah jadi. Sekarang, ayo kita coba. Tuangkan air hujan ke dalam filter. Perhatikan dan lihatlah, apakah air hujan menjadi lebih bersih. wow! Penyaring air hujannya luar biasa. Aku ingin merasakan air murni. Air hujan tidak dapat kita minum, tetapi kita dapat menggunakannya untuk mengepel lantai, menyiram bunga, dan menyiram toilet. Itu sangat menyenangkan. Halo semuanya, aku Quacky. Selamat datang di Apakah Itu Benar? Ayo kita mulai menjawab pertanyaan. Berikut tombol-tombolnya. Jika kamu pikir itu benar, tekan tombol hijau. Jika kamu pikir itu salah, tekan tombol merah. Ayo kita mulai. Ada banyak tetesan air yang tersembunyi di awan. Apakah itu benar? Ketuk tombol dan pilih jawab. Inilah jawabannya. Itu benar. Banyak tetesan air dan kristal es berkumpul bersama dan berubah menjadi awan. Pertanyaan selanjutnya. Ketika hujan, itu berarti awan menangis. Apakah itu benar? Inilah jawabannya. Salah. Tetesan air di awan saling bertabrakan dan menjadi tetesan air besar. Ketika udara tidak dapat menahan tetesan air, mereka akan jatuh sebagai hujan. Pertanyaan selanjutnya. Hujan di langit berasal dari bumi. Apakah itu benar? Inilah jawabannya. Itu benar. Air di bumi naik ke langit sebagai uap air, berubah menjadi awan, dan jatuh sebagai hujan. Pertanyaan selanjutnya. Hujan asam sangat asam. Apakah itu benar? Inilah jawabannya. Itu salah. Hujan asam bersifat racun. Polutan dari tanah naik ke langit dan turun bersama hujan, yang disebut hujan asam. Itu membahayakan manusia, tumbuhan, dan hewan. Pertanyaan selanjutnya. Awan gelap berubah dari awan putih. Apakah itu benar? Inilah jawabannya. Itu benar. Ketika semakin banyak tetesan air di awan putih, akan sulit bagi sinar matahari untuk menembus awan. Lalu awan putih berubah menjadi awan gelap. Pertanyaan selanjutnya. tidak akan hujan saat matahari bersinar. Apakah itu benar?
Inilah jawabannya. Itu salah. Hujan juga akan turun saat matahari bersinar. Karena terkadang angin kencang akan meniupkan hujan dari bawah awan gelap bermil-mil jauhnya ke matahari. Ini disebut hujan panas. Akhir dari tanya jawab. Kwek, kwek, kwek. Tanyakan pada mama dan papamu. Hari yang indah. Kiki dan Kweki pergi ke taman untuk piknik bersama. Kiki, Aku membawa jus stroberi dan puding bambu favoritmu. Luar biasa. Aku membawa roti dan ikan bakar. Ayo kita makan bersama-sama. Bantu mereka meletakkan berbagai makanan di atas alas piknik. Roti, kue, ikan bakar, puding bambu, apel. Wow, itu terlihat lezat. Saat Kiki dan Kweki hendak memulai piknik, tiba-tiba terdengar suara petir. Kiki, hari ini tiba-tiba menjadi gelap. Akankah hujan turun? Segera setelah Kweki selesai berbicara, hujan mulai turun. Kweki, ayo berkemas dan berlindung dari hujan di paviliun. Ayo, ayo. Akhirnya hujan. Mereka harus berlari ke paviliun. Kiki dan Kweki telah sampai di paviliun. Saat ini, Hujan telah berhenti. Kiki dan Kweki menatap ke langit dan melihat matahari terbit dan sebuah pelangi besar tergantung di langit. Kweki, tahukah kamu kenapa ada pelangi setelah hujan? Aku kira pelangi dilukis oleh peri. Perhatikanlah baik-baik. Di manakah peri? Kweki paling menyukai peri. Peri itu memiliki sebuah tongkat ajaib dengan berbagai warna. Dia pasti telah membuat pelangi. Kiki menggelengkan kepalanya. itu salah. Saya mengerti. Itu pasti ulah kucing kecil itu. Lihatlah dan temukan. Di manakah alat menggambar kucing kecil itu? Sahabat Kweki, kucing kecil adalah seorang pelukis yang baik dan dia suka melukis pelangi besar. Pasti dia yang diam-diam melukis pelangi di langit. Kiki menggelengkan kepalanya lagi. Itu juga tidak benar. Bisakah kamu memberitahuku siapa yang melukis pelangi? Hubungkan mereka dan lihat siapakah yang melukis pelangi. Matahari. Rintik hujan. Sebuah pelangi muncul di langit karena sinar matahari dan tetesan hujan. Ada banyak warna di bawah sinar matahari. Datang dan lihatlah warna apa yang ada di bawah sinar matahari. Datang dan lihatlah warna apa yang ada di... Saat sinar matahari menyinari daun, kita melihat warna hijau. Saat sinar matahari menyinari bunga, kita melihat warna merah. Saat sinar matahari menyinari jeruk, kita melihat warna jingga. Bukan itu saja, sinar matahari dapat menyinari berbagai benda dan membuat kita melihat warna merah, jingga, kuning, hijau, biru,
nila, dan ungu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Bukankah itu warna pelangi? Kamu benar. Tetapi, jika sinar matahari memiliki begitu banyak warna di dalamnya, mengapa biasanya aku tidak dapat melihatnya? Karena ketika semua warna ini dicampur, warnanya menjadi putih. Lalu, bagaimana mereka bisa dipisahkan? Kiki memutuskan untuk membantu Kueki menemukan jawabannya. Lihatlah apa yang ada di tangannya. Ternyata sebuah botol penyiram tanaman. Kueki, ayo lakukan sebuah percobaan dan kamu akan memahaminya. Hore! Kita akan melakukan sebuah percobaan. Nyalakan keran untuk mengisi botol penyiram dengan air. Itu diisi dengan air. Sekarang matikan keran. Kencangkan ujung semprotan. Nak, semprotkan air di bawah sinar matahari. Lihatlah, sesuatu yang ajaib terjadi. Sinar matahari menyinari tetesan air dan membentuk sebuah pelangi kecil. Eksperimen selesai. Semprotkan air dengan sebuah botol penyiram air di bawah sinar matahari, membuat sebuah pelangi muncul. Wow! Mengapa sebuah pelangi muncul saat sinar matahari menyinari tetesan air kecil? Ini mudah. Ayo kita lihat. Setelah hujan, ada banyak tetesan air hujan di udara. Saat sinar matahari masuk ke tetesan hujan, itu menyebabkan refleksi dan pembiasan. Apakah itu refleksi dan pembiasan? Ayo kita cari tahu. Sinar matahari memasuki tetesan air, dan warna berbeda di sinar matahari berubah arah dan menyebar. Jadi, kita melihat 7 warna. Dan akhirnya, membentuk pelangi yang kita lihat. Oh, jadi begitu. Baiklah, biarkan aku mengujimu. Apakah yang membuat pelangi muncul? Matahari dan rintik hujan. Apakah warna-warna pelangi? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketika sinar matahari menyinari tetesan air, ia dibiaskan dan dipantulkan dan menciptakan pelangi. Semuanya benar. Hehe. Hujan berangsur-angsur berhenti dan langit mulai cerah. Kueki, pernahkah kamu melihat sebuah pelangi berwarna putih? Pelangi putih? Di manakah aku dapat menemukan pelangi putih? Selain pelangi warna-warni, ada juga pelangi berwarna putih, merah, dan lainnya. Wow, itu luar biasa. Aku akan menemukan pelangi. Aku akan memotret semua pelangi dan menunjukkannya kepada Mama dan Papa. Ambillah sebuah gambar pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Pelangi memiliki 7 warna.
begitu indah. Ada berbagai jenis pelangi. Ayo temukan mereka. Ini berkabut. Kamu bisa mencoba menemukan pelangi kabut. Pelangi kabut biasanya muncul pada hari berkabut. Terlihat putih. Wah, sebuah pelangi putih ajaib. Ayo, cari pelangi lainnya. Matahari terbenam. Weki, masih ingat bagaimana pelangi terbentuk? Aku tahu. Ketika sinar matahari menyinari tetesan air, itu dipantulkan dan dibiaskan untuk membentuk sebuah pelangi. Hebat. Ada berbagai jenis pelangi. Ayo temukan mereka. Hari mulai gelap. Ayo pergi dan temukan pelangi bulan. Ini berkabut. Pelangi bulan adalah sebuah pelangi yang muncul di bawah sinar bulan. Ini tidak seterang pelangi di bawah sinar matahari. Tapi pelangi bulan juga cantik. Ayo, cari pelangi lainnya. Malam. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Pelangi memiliki 7 warna. Begitu indah. Ada berbagai jenis pelangi. Ayo temukan mereka. Kiki, lihatlah. Ada wajah tersenyum di langit. Itu tersenyum padaku. Ya, itu disebut pelangi terbalik. Yang terjadi ketika sinar matahari dibiaskan di dalam kristal es. Itu luar biasa. Aku ingin menemukan pelangi yang berbeda lebih banyak. Bergambar kecil. Dunia besar yang hebat. Baca buku bergambar dengan Kiki dan Paki. Pelangi melingkar. Letakkan stiker di posisi yang sesuai. Hujan baru saja turun. Sebuah pelangi yang indah telah muncul di langit. Dengan ekspresi misterius di wajahnya, anak kucing itu memberitahu semua orang bahwa legenda mengatakan bahwa ada banyak sekali permen pelangi di ujung pelangi. Weki dan anak anjing itu tertarik. Mereka memutuskan untuk pergi ke ujung pelangi untuk menemukan berbagai permen pelangi. Mereka melewati hutan.
menyeberangi sungai, tapi pelangi masih jauh. Mereka berjalan untuk waktu yang lama. Lelah dan berkeringat, mereka masih belum menemukan ujung pelangi. Quacky ingat bahwa ayahnya pernah berkata, kalau semakin tinggi kamu mendaki, semakin banyak yang kamu lihat. Jika mereka pergi ke puncak gunung, mereka akan menemukan letak ujung pelangi. Mereka pergi ke puncak gunung dan tidak sabar untuk mencari ujung pelangi. Mereka menemukan bahwa pelangi itu melingkar dan tidak ada ujungnya. Alasan mengapa pelangi yang biasa kita lihat berbentuk setengah lingkaran karena terhalang oleh cakrawala. Meski tidak menemukan permen pelangi, mereka tetap bahagia karena mereka menemukan rahasia pelangi. Selesai membaca cerita buku bergambar. Sampai jumpa di lain. Suara mendesing. Wow, gasing pelangi berubah menjadi putih. Nak, apakah kamu mau punya gasing yang bisa berubah warna? Ayo buat satu denganku. Ayo kita lihat bahan-bahan apa yang kita butuhkan lebih dulu. Ketuklah lingkaran cahaya. Karton dan pena cat air. Tongkat kecil. Kita juga butuh Gunting, pensil, paku. Ayo buat bersama Quacky. Gambarlah sebuah lingkaran dengan menghubungkan titik-titik dalam urutan numerik. Potong karton menjadi sebuah lingkaran. Hati-hatilah dengan tanganmu. Kita perlu melukis warna pelangi. Kuning, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, nila, merah, kuning. Buatlah sebuah lubang di tengah karton dengan sebuah paku. Masukkan tongkat kecil ke dalam lubang tengah karton. Gasing pelangi selesai. Ayo kita putar bagian atasnya. Warnanya telah berubah. Ayo cari tahu alasannya. Ketika gasing berputar dengan cepat, itu seperti mencampur 7 warna cahaya menjadi satu, membuatnya tampak berwarna putih.
Sinar matahari putih yang biasa kita lihat juga dibentuk dengan mencampur 7 warna. Pilihlah kertas yang kamu suka dan lukis sebuah pelangi. Seperti apakah bentuk sebuah pelangi? Ayo melukis sebuah pelangi. Cobalah dengan kuasmu sendiri. Pelajaran selesai.